Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rahman di channel Islam Agamaku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna dan pengertian iman kepada Allah. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukun iman ada 6, salah satunya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Fungsi beriman kepada Allah antara lain menambah keyakinan karena kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada Allah dapat mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup karena orang yang beriman akan selalu mengingat Allah dan dalam hal apapun ia akan selalu bersandar kepada Allah. Contoh orang yang beriman kepada Allah antara lain selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan tidak menduakannya. Pengertian iman secara bahasa adalah percaya, yaitu pengertian secara istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan yang Maha Pemurah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fungsi iman kepada Allah, yaitu yang pertama adalah menambah keyakinan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah menambah ketaatan. Dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah menenteramkan hati. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dijelaskan bahwa orang-orang beriman selalu mengingat Allah dan membuat hati mereka tentram karenanya. Yang keempat adalah menyelamatkan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 51, Allah berfirman, sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Yang kelima adalah mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram. Hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah akan membantunya. Ya, iman kepada Allah ini mempunyai makna yang sangat dalam. Selain percaya dalam hati adanya Allah dan diungkapkan melalui ucapan, iman ini juga dilaksanakan dengan mengamalkan segala sesuatu yang tujuannya memang untuk Allah Ta'ala. Iman kepada Allah ini bukanlah sesuatu yang mudah karena yang namanya iman di sini adalah meyakini sesuatu yang gaib. Untuk membuktikannya pun juga tidak sama dengan membuktikan sesuatu yang tampak yang ada di sekitar kita. Sifat wajib bagi Allah. Selain memahami fungsi iman kepada Allah, kita juga harus memahami sifat wajib kepada Allah, yaitu yang pertama adalah sifat wujud.
kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara melihat lingkungan alam sekitar. Adanya semua benda di bumi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sifat qidam. Sifat qidam artinya adalah terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta, Halik. Yang ketiga adalah sifat baka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya. Yang keempat adalah sifat mahlafatul lil hawadith, yaitu bahwa Allah berbeda dengan semua makhluknya dalam semua hal. Yang kelima adalah sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu sifat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri, sesuai dengan bunyi Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dari sinilah untuk membuktikan adanya Allah adalah dengan hati nurani manusia itu sendiri, misalnya saja dengan melihat dan mengagumi ciptaan-ciptaan Allah di alam raya ini, seperti matahari, bulan, bintang, dan bumi yang membentang luas yang menjadi tempat tinggal umat manusia itu sendiri. Ya, jadi oleh sebab itulah adanya alam raya ini yang mempunyai beragam isinya, tentu juga ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pula lah manusia juga harus tahu dan memahami serta meyakini bahwa Allah lah zat yang maha pencipta, zat yang maha kuasa, zat yang mengatur segalanya. Berikut adalah salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk tetap berpegang teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dari penggalan ayat-ayat di atas tertera jelas bahwa siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, maka orang tersebut termasuk kategori orang yang benar-benar sesat. Dari sini pula juga dijelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah tentulah akan mendapatkan berbagai keuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, demikianlah video dari saya ini mengenai makna dan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada komen, silakan di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu saya di video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah